Oke, jadi bookkeeping itu apa sih gitu ya? Bookkeeping itu kalau dilihat kan, oh book gitu ya, buku, keep, menjaga buku. Tapi bukan ini ya, bukan di perpustakaan ya. Jadi bookkeeping ini lebih ke ya tadi pembukuan, di mana prosesnya itu ya mencatat gitu ya, menjurnal, mencatat, merekod semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan gitu ya. At least sudah pasti berhubungan dengan uang gitu. Nah, jadi bookkeeping ini juga di orang awam atau orang yang udah ini ya, biasanya mengartikannya sebagai apa sih accounting gitu ya, berhubungan juga sama yang namanya finance. Jadi, tapi bookkeeping sendiri ini lebih ke kayak entry data, lebih kayak membuat laporan keuangannya kayak gitu. Tapi nanti di sini nggak hanya itu, aku juga akan sharing beberapa pengalaman dan kita nanti akan ada praktek bookkeeping atau melihat dari salah satu software bookkeeping yang biasa dipakai oleh untuk entry data atau VA-VA yang ada di luar sana gitu. Oke, aku mulai aja. Jadi bookkeeping tips gitu ya. Apa yang sih kita yang perlu tahu tentang bookkeeping dan biasanya tuh sebelum kita mengerjakan bookkeeping itu sendiri atau menjadi as a bookkeeper itu biasanya kita tahu dulu apa sih biasanya istilah-istilah itu dan proses-prosesnya. Jadi yang pertama adalah memilih accounting software gitu ya. Jadi biasanya bookkeeping itu adalah mencatat. Pencatatannya itu mungkin kalau kalian pernah dengar ada yang namanya bill, ada yang pernah dengar ada yang namanya invoice gitu ya. Jadi pengeluaran dan pendapatan yang kita dapat dari suatu perusahaan atau suatu ya orang pribadi gitu, suatu yayasan, suatu badan usaha itu kita catat dan jurnal gitu ya. Ya tapi accounting software ini nggak mandatory harus punya gitu ya. Kalau untuk UMKM misalkan dia masih pakai Excel dulu, it's okay. Dia masih pakai Google Sheet dulu, it's okay. Tapi beberapa malah aku lihat UMKM saat ini karena kesini-kesini sistem, terus internet dan segala macam itu sudah cukup ini ya familiar gitu ya. Orang-orangnya juga pemakainya juga sudah cukup banyak dan harganya juga cukup terjangkau gitu. Jadi mostly kita udah pakai accounting software. Wah, bahkan itu orang udah mulai meninggalkan apa namanya yang manual gitu. Biasanya kayak contohnya deh cafe shop gitu, ada yang pakai Mocha. Mohon maaf aku ada iklannya gitu ya. Ada beberapa misalkan sistem kasir seperti itu. Nanti di mana kalian pada saat transaksi itu semuanya itu langsung apa terintegrasi secara sistem gitu, nggak manual gitu ya, nggak mencatat di buku atau mencatat di Excel. Even memang masih ada yang seperti itu, tapi tetap aja nanti di Excel atau Google Sheet pun nanti akan ada rumus-rumus yang menjadikan itu nanti mirip dengan accounting software. Dan juga sebaliknya, accounting software yang akan kita pakai itu juga pun nanti pada akhirnya jika kita ingin menyajikan datanya atau mengolah datanya lebih lanjut, pasti bisa di-download dalam bentuk Excel, Word, Google Sheet, PDF, dan segala macam. Gitu ya. Oke, terus tips yang berikutnya, skill yang berikutnya, kita harus tahu nih kalau misalkan kita as a bookkeeper gitu ya, kita harus tahu tipe bisnisnya seperti apa. Misalkan kalian sebagai accounting suatu perusahaan atau kalian mau entry data nih, dia ada project dari siapa gitu untuk entry data untuk accountingnya mereka gitu kan harus tahu dulu jenis perusahaannya itu seperti apa. Biasanya kalau aku ambil simpelnya itu biasanya kita terdiri dari bisa dikategorikan tiga ya. Jadi ada jasa, services gitu ya. Terus ada trading, sorry retail itu perdagangan kayak misalkan jual beli gitu ya. Terus ada yang namanya manufaktur. Biasanya di accounting software atau misalkan di jenis-jenis perusahaan atau entry data itu biasanya ada kategorinya itu. Tapi dari kategori itu kadang ada yang dibagi lagi gitu. Misalkan dia solopreneur, jadi orang ini pemilik usaha gitu. Jadi belum berbentuk kayak PT, CV, firma kalau kalian pernah dengar ya. Jadi masih perorangan pun masih bisa gitu. Kayak misalkan beberapa franchise-franchise yang belum berbentuk PT. Terus apa lagi? Yayasan misalkan kayak gitu. Atau misalkan dia berbentuk badan-badan yang lainnya. Jadi dari tiga bisnis ini kalian harus tahu, oh dia jasa, berarti dia jualannya apa jasa. Terus nanti pengeluarannya dia tuh rata-rata seperti apa sih? Kayak
kayak mungkin biaya gaji, biaya konsultan, seperti itu. Kalau barang udah pasti dia punya persediaan, inventory, seperti itu. Terus kalau manufaktur dia pasti punya kayak ada bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi. Jadi sebelum kalian melangkah ke pembukuan itu sendiri, lebih dalam kalian harus tahu dulu jenis perusahaannya seperti apa. Nah, dari sana kita berangkat kita setup dulu yang namanya COA. COA itu chart of account. Jadi COA itu kayak, apa ya, aku bilang kode-kode. Misalkan, kayak misalkan kalau ada yang pernah dengar nih, kayak misalkan bank, cash on hand ya, petty cash gitu ya, kalau pernah dengar. Terus ada persediaan, ada aset, kayak misalkan mobil, bangunan, rumah gitu ya, kantor gitu, atau biaya sewa gitu. Nah, di situ biasanya kita ada yang namanya chart of account. Jadi, misalkan bank kodenya 1, terus hutang kodenya 2, terus modal kodenya 3, em, biaya kodenya 5, 4 kodenya untuk income atau pendapatan. Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Jadi, kita awalnya adalah stop dulu coanya. Jadi, kayak pos-pos biaya. Maksudnya pos-pos biaya, pos-pos neraca. Jadi, apa aja sih transaksi yang kita misalnya lakukan di setiap bulan, setiap minggu, nah itu kita kategorikan. Jadi biar gampang kita nanti misalkan mau ngecek, oh ini untuk apa sih gitu ya. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah file documentation. Jadi yang namanya bookkeeping, dia itu kan harus menjaga ya, menjaga buku, jadi menjaga semua transaksi. Jadi file documentation itu sangat penting. Contohnya misalkan kalian ada misalkan subscribe tools gitu ya, Canva misalkan. Kita harus simpen tuh yang namanya fakturnya dia, invoice-nya dia, bill-nya dia, kayak gitu. Jadi nanti memudahkan kita untuk mengkategorikan ini apa sih, ini kita jualan, apa kita apa mengeluarkan biaya, kayak gitu. Nah, dari situ juga untuk keperluan misalkan pajak gitu ya. Jadi faktur-faktur pajak yang kita dapat, misalkan kalau kalian pernah dengar itu kita simpan untuk nanti laporan pajak di akhir tahun atau di setiap kuarternya, gitu ya. Terus nggak kalah pentingnya masih membahas tentang perpajakan, kita tuh kalau di Indonesia, kalau kalian punya NPWP gitu ya, biasanya kita punya yang namanya profil. Kita bilangnya kalau di Indonesia itu DJP online. Jadi kita mesti setup dulu nih kalau kalian sebagai apa ya, sebagai accounting di suatu perusahaan atau misalkan kalian buka usaha atau sebagai data entry gitu ya, pajaknya seperti apa, sistem-sistemnya kalian harus tahu, pemotongannya, pemungutannya, cara pembayarannya maupun cara pelaporannya. Nah, di situ kalian harus educate yourself about that biar nanti kalian agak lebih lancar gitu ya melakukan bookkeeping itu dari awal sampai akhir karena in the end of the day semua bookkeeping dan financial report itu nanti dipertanggungjawabkannya itu tetap ujung-ujungnya ke pajak ya ke negara. Jadi jangan sampai nanti ada fine atau sorry, denda atau segala macam yang muncul kewajiban-kewajiban tunggakan karena kelalaian dari file documentation atau salah pengkategorian gitu ya. Terus ya tadi educate yourself with tax obligation. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu tuh sebagai sebagai bookkeeper itu kewajibannya apa. Nanti kita akan bahas di belakang. Aku juga kasih sedikit informasi-informasi dari pengalaman aku untuk perpajakan mungkin yang di luar Indonesia gitu ya. Jadi apa pokok-pokoknya seperti apa, tips dan tripsnya seperti apa. Kemudian put timeline sama schedule. Kalau kalian sebagai bookkeeping mungkin kalian nggak menjalankan ini ya, tapi kalau kalian sebagai finance atau kalian sebagai accounting atau admin di suatu perusahaan atau ikut orang gitu ya di UMKM, even kalian pemilik dari UMKM tersebut, ada baiknya kalau kalian tuh punya schedule gitu ya, biar rapi, biar nggak pekerjaan itu menumpuk gitu ya. Mungkin kalian bisa schedulekan kayak weekly payment setiap hari apa, atau mungkin sebulan sekali, seminggu sekali gitu. Jadi pembayaran ke vendor deh gitu ya, ke kurir atau segala macam, mungkin kita set kayak setiap minggu, setiap bulan, di hari apa. Jadi kita informasikan itu ke para vendor mungkin, atau mungkin kita align itu dengan kayak kewajiban perpajakan, misalkan deadline-nya tanggal 10 untuk pajak, sekalian kita payment-nya set tanggal 10, contohnya seperti itu. Terus entry data. Entry data ini berkaitan dengan yang tadi, documentation juga ya, dari bill
dan invoice yang kita dapat, bill itu dari vendor, invoice itu yang kita terbitkan ke customer ya. Jadi dari beberapa kan daily task-nya kan ada ya, kita ada bayar-bayar segala macam, mungkin kita ada terima di email, invoice atau bill kayak gitu, ada faktur, ada nota segala macam. Itu mungkin kalian nggak harus sih kalau dari saran dari aku ya, nggak harus tiap hari itu dilihat gitu. Yang kalian kategoriin dulu aja di inbox kalian. Oh nanti tiap misalkan kalau kayak pengalaman aku tuh setiap Senin atau setiap Jumat. Jadi Jumat di atas jam 1 tuh biasanya aku file semua yang dari hari Senin sampai hari Jumat siang. Jadi aku cek semua itu. Nah nanti aku baru Jumat siang itu aku mulai filing gitu ya. Filing aku cekin mana yang harus dibayar, mana yang harusnya kita dapat bayaran gitu ya. Nah, nanti biar kita pas entry datanya itu sekalian, jadi nggak tiap hari kita login ke accounting software, ke Excel segala macam, jadi bisa mengerjakan yang lainnya. Tapi kalau misalkan kalian ada waktu luang, ya nggak apa-apa itu dilakukan setiap hari atau 2 hari sekali. Tapi kalau enggak, kita bisa set itu schedule gitu ya. Terus reporting, kalian juga harus schedule yang namanya pelaporan ya, kayak misalkan pajak setiap tanggal berapa, atau mungkin kalian misalkan download financial report misalkan setiap tanggal 5 terus kalian lapor ke pemegang saham atau misalkan dari apa CEO atau orang yang pekerjakan kalian setiap tanggal berapa biasanya ada deadline-nya seperti itu. Next, kita sebagai pemula, it's okay kita belum tahu dulu semuanya ya. Yang penting tahu dulu tips-tips yang tadi aku sebutkan. Tapi seiring berjalannya waktu, as once kalian menjadi bookkeeper, finance, atau misalkan sudah mendalami dan sudah menekuni job ini, profesi ini, ada baiknya kalian untuk mengupgrade skill ya, gitu ya dengan beberapa accounting rule biar kalian tidak tersesat karena kan banyak tuh kayak transaksi-transaksi yang kayak misalkan salah tempat seperti apa terus misalkan yang untuk perpajakan kayak gitu mana yang bisa dibiayakan mana yang enggak kayak gitu jadi bisa kalian browsing-browsing cek ikut webinar segala macam dengan beberapa accounting rule kalau misalkan di luaran sana yang kita adopsi berlaku secara internasional kalau untuk finance dan accounting itu namanya IFRS gitu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita pakai IFRS itu dengan beberapa apa ya, seperti adjustment dan kita menerapkannya di Indonesia itu namanya PSAK gitu. Jadi biasanya PSAK itu adalah acuan. Kalau orang accounting kitab sucinya apa? PSAK pasti kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian kerjanya sama klien luar, biasanya lebih apa condong ke IFRS. Sebenarnya hampir sama, cuman beberapa ketentuan-ketentuan yang mungkin lain dengan perpajakan, dengan hukum di Indonesia itu makanya ada beberapa adjustment di PSAK. Iya, kalau misalkan kalian itu kan kalau kalian udah sebagai bookkeeping atau bookkeeper yang ini ya memang sudah profesional. Tapi kalau misalkan kalian misalkan kayak aku gini ya, aku membantu beberapa klien, teman, kolega yang menjalankan bisnis UMKM yang baru startup seperti itu kita bisa pakai etap. Jadi kayak PSAK tapi lebih dipersimpel dia biasanya untuk UMKM. Jadi kalau perusahaannya masih kalau aku bilang masih skillnya masih di bawah yang go public kayak gitu, yang masih di bawah kalau di pajak tuh masih di bawah 4,8 miliar, penghasilannya itu masih dikategorikan UMKM. Jadi masih bisa pakai etap gitu ya. Terus next, ya tadi kita juga dengan kita menjalani profesi ini, itu biasanya finance bookkeeping itu nggak jauh-jauh dari yang namanya undang-undang regulasi gitu ya. Ada yang namanya kemarin lagi di tahun lalu yang cipta kerja segala macam. Mungkin kedengarannya cipta kerja ternyata ada hubungannya sama accounting, finance, pajak kayak gitu. Jadi rajin-rajinlah baca undang-undang, mungkin ada subscribe di beberapa apa namanya dashboard yang untuk undang-undang atau perpajakan atau finance sendiri, mengikuti webinar, jadi kita tahu tentang tax update, mungkin cek juga pricing dari perusahaannya kita, budgeting, sama mungkin beberapa kali kita bisa review SP gitu ya.